Dalam suasana pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dan Bani Umayyah yang telah mengakibatkan perang saudara, pada akhir masa khilafah Khulafaur Rasyidin, lahirnya Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Sejalan dengan watak dan prinsip Muawiyah serta pikirannya yang perspektif dan inovatif, ia membuat berbagai kebijakan dan keputusan politik dalam dan luar negeri, dan jejak ini diteruskan oleh para penggantinya dengan menyempurnakannya. Dinasti ini lebih banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara. Perluasan wilayah di zaman dinasti ini merupakan ekspansi besar kedua setelah ekspansi besar pertama di zaman Umar bin Khattab. Melalui strategi-strategi ekspansi yang dilakukan pada masa pemerintahannya, banyak daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh umat Islam. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai pada masa dinasti menjadikan kekuasaan Islam semakin luas. Pemindahan kekuasaan kepada Muawiyah mengakhiri bentuk pemerintahan demokrasi kekhalifahan menjadi semacam monarki heredatis atau kerajaan turun-temurun diperoleh dengan pedang, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan suara terbanyak. Lahirnya Daulah Umayyah dalam keadaan sedemikian rupa yang menyimpang sama sekali dari dasar-dasar syura yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, dipandang sebagai suatu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Salah satu kebijaksanaan dan keputusan politik penting lainnya yang dibuat oleh Khalifah Muawiyah ini mengakibatkan timbulnya dampak perubahan yang besar dalam kehidupan kaum muslimin secara umum. Di antara lain, munculnya kembali kefanatikan kesukuan atau ashabiyah qaumiyah atau yang dikenal dengan politik Arab Sasi yang mampu menghancurkan orang-orang Arab. Pada video kali ini, kita ingin mendeskripsikan lebih lanjut mengenai strategi perluasan Islam, politik ekspansi Muawiyah dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya, sistem monarki yang dibangun oleh Muawiyah serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan sistem pemerintahan tersebut, di antara lain munculnya politik Arab Sasi dan politik menghancurkan orang Arab. Strategi perluasan Islam yang dilakukan oleh Muawiyah adalah melalui politik ekspansi atau yang dikenal dengan strategi perluasan wilayah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang strategi perluasan Islam yang dilakukan pada masa Muawiyah, kita akan membahas terlebih dahulu kenapa perluasan wilayah begitu intens dilakukan pada masa ini. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Daulah Islamiyah telah demikian meluas. Tetapi perluasan tersebut belumlah sampai kepada tapal batas yang tetap, sebab di sana sini masih selalu terjadi pertikaian dan kontak-kontak pertempuran di daerah perbatasan itu. Daerah-daerah yang telah berada dalam kekuasaan itu masih tetap menjadi sasaran penyerbuan pihak-pihak yang di luar Islam dari belakang garis-garis perebutan itu. Ditambah lagi, musuh di luar lingkungan Islam telah berhasil merampas beberapa daerah kepunyaan Daulah Islamiyah ketika terjadinya perpecahan-perpecahan dan pemberontakan dalam negeri dan ancaman dari luar. Dalam keadaan semacam ini, terjadilah pertempuran antara Bani Umayyah dan negara tetangga mereka yang di kebanyakan daerah-daerah pertempuran yang telah dicapai oleh perluasan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sifat dari peperangan ini adalah bahwa ia akan berlangsung terus sampai terdapat tapal batas alami yang memisahkan antara kedua pasukan yang bermusuhan tersebut. Seperti yang dijelaskan pula oleh Ira M. Lapidus, bahwa kebijakan konsolidasi rezim kekhilafahan yang terpenting adalah melanjutkan gerakan penaklukan yang berskala dunia. Serangkaian penaklukan tahap awal dilatar belakangi sejumlah migrasi kesukuan dan pergerakan kekuatan Arab yang berpusat di beberapa pangkalan militer. Penaklukan baru pada tahap berikutnya berlatar belakangi ambisi kerajaan dan melibatkan sejumlah perangan terhadap wilayah-wilayah terpencil yang dilaksanakan oleh sejumlah kekuatan tambahan non-Arab. Maka perang yang terjadi berikutnya bukanlah perang ekspansi kesukuan, melainkan perang kerajaan yang berjuang meraih dominasi dunia. Dalam sejumlah peperangan tersebut berhasil dikuasai negeri-negeri seperti Afrika Utara, Spanyol, Transoksania, dan sebagian negeri Sin. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini terkenal sebagai suatu masa di mana pemerintahan tumpah pada kerajaan. Ini berarti bahawa semangat dan keinginan untuk merajai dan berkuasa itu sudah mulai muncul dalam diri para khalifah. Perluasan daerah ini telah melaksanakan keinginan yang berkobar dalam jiwa khalifah itu serta mendatangkan kehebatan bagi negaranya pada pandangan raja-raja yang berkuasa pada masa itu.
Perluasan daerah dan penaklukan itu barulah dapat dilakukan jika sudah ada stabilitas di dalam negeri. Selain itu, harus pula ada khalifah yang kuat dan ambisius. Dengan memahami masalah ini, akan jelaslah bahawa saat yang paling cocok melakukan penaklukan dan perluasan dalam masa Daulat Umayyah adalah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan dan tahun-tahun terakhir daripada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik. Selanjutnya, di masa pemerintahan puteranya iaitu Al-Walid. Di masa tersebutlah terlaksananya penaklukan-penaklukan yang gemilang. Di luar masa-masa tersebut, usaha-usaha penaklukan mengalami kemacetan atau hanya mencatat kemenangan yang sangat tipis. Daulat Umayyah di masa itu telah terbebani dengan bermacam-macam pemberontakan dalam negeri atau diperintah oleh khalifah-khalifah yang mempunyai kecakapan terbatas seperti beberapa khalifah di masa terakhir atau diperintah oleh khalifah yang lebih menunjukkan cita-cita untuk mendapatkan keridhaan Allah bukan untuk memperluas kekuasaan dan daerah taklukannya, misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kekuatan pasukan dinasti Umayyah telah mencatat sukses besar dalam tugas-tugas ekspansi. Terdapat 3 front ekspansi yang seluruhnya mencapai sukses gemilang kecuali pengepungan kota Konstantinopel. Ketiga front itu adalah yang pertama iaitu front pertempuran melawan bangsa Romawi di Asia Kecil. Di masa Daulah Bani Umayyah, pertempuran di front ini telah meluas sampai meliputi pengepungan terhadap kota Konstantinopel dan penyerangan terhadap beberapa pulau di Laut Tengah. Yang kedua, Front Afrika Utara. Front ini telah meluas sampai ke pantai Atlantik, kemudian menyeberangi Selat Jabal Tariq dan sampai ke Spanyol. Dan ketiga, Front Timur. Wilayah ini meluas dan terbagi kepada 2 cabang, yang satu menuju ke utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun atau Amudariyah dan Canak. Yang kedua menuju ke selatan meliputi daerah Sind. Beberapa hal yang telah kita sebutkan tadi adalah hal yang menyebabkan kenapa perluasan wilayah begitu instan dilakukan pada masa ini. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama lebih kurang 90 tahun. Antara tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi atau pada tahun 40 sampai 132 Hijriah dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti ini lebih banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara baik ke timur maupun ke barat yang merupakan salah satu kebijakan dan perluasan politik yang dibuat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian diteruskan oleh para penggantinya. Peranan Muawiyah dalam menyebarluaskan Islam cukup besar. Pada masa pemerintahannya, banyak daerah yang dikuasai umat Islam. Daerah-daerah penting yang ditaklukkan oleh Muawiyah antara lain Turki dan Armenia. Kedua daerah ini berada di bawah kekuasaan Bizantium. Pada masa pemerintahan dinasti ini, banyak kemajuan, perkembangan dan perluasan daerah yang dicapai terlebih pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Muawiyah adalah pendiri dinasti Bani Umayyah dan penguasa imperium yang sangat luas. Selama 19 tahun masa pemerintahannya, ia terlibat dalam sejumlah peperangan dengan penguasa Romawi, baik dalam pertempuran darat maupun laut. Sekalipun ia bukanlah seorang prajurit yang cekap, namun kecakapannya dalam bidang manajemen dan strategi kemiliteran tidak ada bandingannya pada saat itu. Luasnya wilayah kekuasaan Islam yang ada pada saat ini merupakan bukti kecakapannya. Pertempuran di Siffin juga merupakan bukti keahliannya tersebut. Begitu pula dengan penaklukan Afrika sebagai sebuah ekspansi di masa pemerintahannya. Selama masa Muawiyah, daerah kekuasaan Islam meluas sampai ke Lahore di Pakistan. Dalam upaya perluasan daerah kekuasaan Islam diarahkan ke Bizantium di bagian utara dan barat. Muawiyah selalu mengarahkan upayanya untuk menguasai kota Konstantinopel karena ia berpikir bahwa dengan jatuhnya kota tersebut akan menyebabkan jatuhnya seluruh Imperium Romawi. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai persiapan dilakukan seperti memperbesar jumlah armadanya yang mencapai 1.700 kapal perang lengkap dengan perbekalan dan persenjataan. Dengan kekuatan armada ini, Muawiyah mampu mengimbangi kekuatan Romawi dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Laut Tengah. Dengan sejumlah armada tersebut, pasukan Muawiyah berhasil menguasai Sisilia, Rhodes dan Kreta. Dalam berbagai penyerangannya, armada Islam dipimpin oleh Junadan bin Umayyah Al-Aziz dan Abdullah bin Qais. Muawiyah juga mempersiapkan pasukan perangnya dengan membentuk armada musim panas dan musim dingin untuk menghadapi peperangan di kedua musim. Peperangan ini dikenal dengan Al-Sawati atau perang musim dingin dan Al-Sawaif atau perang musim panas. Setelah berhasil menguasai daerah darat dan laut, maka Muawiyah menuju tujuannya untuk merebut kota Konstantinopel dengan mempersiapkan beratus-ratus kapal perang yang besar serta dengan alat-alat senjata yang diperlukan untuk mengepung kota yang begitu kuat dan kokoh benteng-bentengnya.
pasukannya dipimpin oleh putra kesayangannya yaitu Yazid. Hanya saja, upaya ekspedisi tersebut mengalami kegagalan. Tidak puas dengan penyerbuan di wilayah timur, pasukan Bani Umayyah mengalihkan pasukannya ke wilayah barat dan berhasil menguasai Afrika Utara, Andalusia, bahkan sampai ke Perancis pada masa berikutnya. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai pada masa dinasti ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan umat Islam, terutama perluasan penyebaran Islam hingga ke Spanyol, India, Asia Kecil sampai ke Asia Tengah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai ini juga membangun negara besar lainnya. Akibatnya timbullah benih-benih kebudayaan dan peradaban Islam yang baru, walaupun Bani Umayyah lebih banyak memusatkan perhatian pada kebudayaan Arab. Selain menambah daerah taklukannya, Muawiyah juga berjasa dalam mengembangkan wawasan berfikir umat Islam. Umat Islam memperoleh banyak tambahan pengetahuan dari daerah-daerah yang direbut, terutama dari kota-kota penting seperti pengetahuan tentang matematika dan ilmu hitung. Selain itu pula, kaum muslimin juga telah dapat menggunakan dengan baik pengetahuan suku Med dan Z dari penduduk Sin mengenai jalan-jalan ke negeri Sin, keadaan penduduknya, dan cara mereka menghadapi musuh, di samping keberanian dan keuletan mereka dalam peperangan. Pemerintahan Bani Umayyah adalah pemerintahan yang memiliki wibawa besar, meliputi wilayah yang amat luas, mulai dari negeri Sin dan berakhir di negeri Spanyol. Ia demikian kuatnya sehingga apabila seseorang menyaksikannya, pasti akan berpendapat bahwa usaha mengguncangkannya adalah sesuatu yang tidak mudah bagi siapapun. Muawiyah, pendiri dinasti Bani Umayyah, banyak mencapai sukses besar di masa pemerintahannya, khususnya dalam hal ekspansi. Kemajuan masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang paling menonjol adalah bidang kemiliteran. Selama peperangan dengan militer Romawi, pasukan Arab mengambil pelajaran teknik kemiliteran mereka dan memajukannya dengan sistem pertahanan yang telah dimiliki sebelumnya. Pasukan Islam mendirikan tenda-tenda yang dilengkapi dengan 2 sampai 4 pintu dengan perlindungan banteng dan parit. Kufah dan Basrah merupakan basis militer untuk wilayah timur. Formasi kekuatan pasukan Muslim terbagi menjadi 2 barisan, yaitu barisan depan dan barisan belakang. Seluruhnya terdiri atas 5 lapisan. 1 lapisan untuk pasukan pusat, 2 lapisan untuk pasukan sayap, lapisan penyerbu, dan lapisan pertahanan. Selain model pertahanan ini, dibentuk pula organisasi pertahanan yang sama seperti apa yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab, hanya lebih disempurnakannya. Masa Khulafaur Rasyidin, tentera Islam adalah tentara sukarela. Maka pada zaman Daulah Bani Umayyah, orang masuk tentara kebanyakan dengan paksaan atau setengah paksa yang dinamakan Nidamut Tajnidil Ijbari atau semacam undang-undang wajib militer. Di masa pemerintahannya, Muawiyah juga telah menciptakan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ciptaannya tersebut ialah mengadakan dinas pos pada tempat-tempat tertentu di sepanjang jalan yang disediakan kuda lengkap dengan peralatan untuk mengumumkan kejadian-kejadian penting dengan cepat. Muawiyah juga membangun kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan, yaitu darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Mereka diberi gaji yang cukup 2 kali lebih besar daripada yang diberikan Umar kepada tentaranya. Ketiga angkatan ini bertugas menjamin stabilitas, keamanan dalam negeri, dan melaksanakan kebijakan politik luar negeri dengan memperluas kekuasaan. Tampilnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang mengambil bentuk monarki merupakan babak kedua dari praktek pemerintahan umat Islam dalam sejarah. Naik tahtanya Bani Umayyah tidak hanya menunjukkan suatu perubahan dinasti, tetapi juga memutarbalikkan suatu prinsip dan lahirnya beberapa faktor baru yang menggunakan pengaruh sangat kuat atas kekayaan kerajaan dan perkembangan bangsa. Berkuasanya Muawiyah atas kendali pemerintahan merupakan tahapan peralihan yang menyimpangkan negara Islam atau Daulah Islamiyah dari sistem khalifah ke sistem kerajaan. Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan mengenai pandangan sahabat Rasulullah SAW mengenai perbedaan antara kekhalifahan dan kerajaan yang menunjukkan pendirian mereka secara lebih jelas. Dengan kata-katanya, kepemimpinan yang benar adalah berdasarkan musyawarah, adapun kerajaan adalah yang dimenangkan dengan kekuatan pedang. Berdirinya pemerintahan dinasti Bani Umayyah tidak semata-mata peralihan kekuasaan, namun peristiwa tersebut mengandung banyak implikasi, di antaranya perubahan prinsip dan berkembangnya corak baru yang sangat mempengaruhi imperium dan perkembangan umat Islam. Semenjak Muawiyah berkuasa, raja-raja Umayyah yang berkuasa kelak menunjuk penggantinya dan para pemuka agama menyatakan sumpah setia di hadapan raja.
Sistem pengangkatan penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar dan ajaran permusyawaratan. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun yang berdasarkan politik lebih daripada kepentingan daripada keagamaan ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya menyatakan setia kepada anaknya sendiri iaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki hereditaris di Persia dan kaisar di Bizantium. Hal ini menjadi lebih menyeluruh di dalam kata-katanya, "Saya adalah raja pertama dari raja-raja." Menjalankan pemerintahan berdasarkan musyawarah merupakan kaedah yang penting antara kaedah-kaedah asasi bagi pemerintahan Islam. Namun ketika sistem khilafah telah beralih menjadi sistem kerajaan, berubah pula lah kaedah ini. Permusyawaratan diganti dengan kediktatoran pribadi dan para raja menjauhkan diri dari para ahli ilmu yang berani menjauhkan diri dari para raja. Sehubungan dengan sistem permusyawaratan tidak lagi diterapkan, adanya baiat tidak lagi merupakan persyaratan untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya. Bencana besar yang telah diakibatkan oleh keadaan ini adalah kosongnya suatu masyarakat yang luas dan maju dari sebuah badan yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala masalah hukum secara tuntas, sehingga rakyat dapat mempercayakan kepadanya urusan-urusan mereka setiap kali mereka mengingkarinya. Selama 1 abad penuh, umat tidak memiliki konstitusi yang dapat diandalkan. Perubahan yang terjadi dengan datangnya sistem yang kedua untuk menggantikan tempat yang pertama dan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan kaum muslimin secara umum, di antaranya sistem Arab Sasi yang mulai diterapkan atau munculnya kefanatikan kesukuan Arab atau Ashabiyah Qaumiyah yang mampu menghancurkan kesatuan bangsa Arab. Setelah Islam datang, hapuslah fanatik Arab yang berdasarkan keturunan suku dan semua orang Arab bergantung dalam ikatan Islam yang dinamakan Al-Jami'ah Al-Islamiyah yang selama berkuasanya Khulafaur Rasyidin tetap mengikat erat bangsa Arab. Ajaran perjuangan Rasulullah SAW menghapuskan fanatisme, ras dan kesukuan selama masa kekuasaan Islam. Perlakuan yang sama rata antara manusia semuanya merupakan ciri-ciri masa Islam yang pertama dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan jiwanya yang telah jauh dari segala bentuk fanatisme kesukuan dan kebangsaan. Ajaran ini dapat dipertahankan selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada akhir jabatannya, Umar radhiyallahu anhu merasa khawatir akan bangkitnya kembali berbagai macam ashabiyah kesukuan di kalangan bangsa Arab yang pada waktu itu belum sama sekali hilang. Meskipun kuatnya pengaruh revolusi yang dicetuskan oleh Islam di antara mereka, sehingga ia merasa khawatir bahawa dengan bangkitnya kembali perasaan ashabiyah seperti itu akan menimbulkan fitnah atau kekacauan yang melanda Islam dan kaum muslimin. Setelah Bani Umayyah merebut kendali khilafah, mereka menghidupkan kembali fanatik Arab dan mengembangkan lagi adat kebiasaan badawah atau desa. Maka berkuasalah khusunah desa atas politik dan pemerintahan mereka dengan meninggalkan kehalusan budi bahasanya yang mereka benar-benar amalkan dari ajaran jahiliyah, yaitu fanatik Quraisy, dan mengutamakan kaum Quraisy atau suku-suku lainnya yang menyebabkan timbul kemarahan dalam kalangan kabilah-kabilah lain. Khilafah Umayyah menghidupkan kembali kecemburuan rasial tersebut untuk membantu mencapai tujuan mereka dengan mengadu domba satu suku dengan suku lainnya. Hal ini dilakukan supaya kekuatan kabilah-kabilah Arab lainnya hancur, kendati sebelumnya Islam telah meleburkan setiap insan yang telah menerima agama Allah dan membentuk kembali mereka semua yang beroleh hak-hak yang sama di dalamnya. Sejak semula, pemerintahan Bani Umayyah telah tampil dengan warna kearabannya yang murni dan bersikeras untuk mempertahankannya. Arab dengan kaum muslimin yang non-Arab hampir-hampir hilang dan luruh. Dinasti ini bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-orang berdarah Arab duduk dalam pemerintahan, sedangkan orang non-Arab tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Politik kasta yang dijalankan Bani Umayyah ini, di mana dalam lingkungan kaum muslimin orang-orang Arab ditempatkan pada derajat yang tertinggi dan lebih diutamakan dari orang-orang non-Arab, menjadikan bertambah kesombongan orang-orang Arab di atas bangsa lain, terutama Muslim non-Arab sendiri. Bahkan mereka diberi nama jelek, yaitu Al-Mawali atau budak tawanan perang yang sudah dimerdekakan. Bahkan mereka sering juga disebut sebagai Al-Hamra yang berarti si merah. Orang Arab memandang dirinya Sayyid atau tuan atas orang non-Arab. Abdul Malik bin Marwan karena kefanatikannya kepada bangsa Arab melakukan gerakan Arabisme, yaitu semua penduduk daerah Islam diwajibkan berbahasa Arab. Begitu pula semua peraturan negara yang ditulis dengan bahasa Romawi dan Persia disalin ke dalam bahasa Arab. Akhirnya ditetapkan bahawa bahasa resmi negara adalah bahasa Arab. Semua orang Islam terpaksa belajar bahasa Arab. Adat istiadat serta tata cara kehidupan juga harus menjadi orang Arab. Untuk menyempurnakan pengetahuan orang-orang bukan Arab tentang bahasa Arab,
Maka pengenalan bahasa dan tata krama dalam kebiasaan Arab mulai dilakukan. Selain merubah bahasa administrasi, Abdul Malik juga melakukan pembaruan dengan mencetak wang sendiri di tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Dinar terbuat dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Sampai dengan masa pemerintahan Abdul Malik, umat muslim hanya berkewajiban membayar zakat dan dibebaskan dari pajak lainnya. Hal ini mendorong orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Mereka meninggalkan pertaniannya, pindah ke kota untuk menjadi militer Islam. Mereka inilah yang disebut kaum Mawali. Fenomena demikian menyebabkan timbulnya problem perekonomian negara. Pada satu sisi, perpindahan agama tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Pada sisi lain, bertambahnya militer dari Islam dari kaum Mawali tersebut memerlukan dana subsidi yang makin besar. Untuk mengatasi masalah ini, atas saran Hajjaj bin Yusuf, Abdul Malik mengembalikan beberapa militer ke posisi semula, yakni sebagai petani, dan menetapkan atas kewajiban membayar sejumlah pajak sebagaimana kewajiban sebelum memeluk Islam, yakni sebesar kharat dan jizyah. Dalam hal ini, Maududi menjelaskan bahawa para penguasa telah berdalil bahawa tindakan memeluk agama Islam dari orang-orang ini semata-mata hanya kerana mereka ingin melepaskan diri dari jizyah. Sedangkan sebab diberlakukannya jizyah atas orang tersebut sebenarnya ialah ketakutan para penguasa akan kurangnya pemasukan Baitul Mal. Dengan ditetapkannya jizyah bagi orang yang baru memeluk Islam, berarti mereka telah melanggar hukum Islam dan merupakan hambatan terbesar bagi tersiarnya agama Islam secara lebih luas. Penonjolan bentuk baru dari Imperium Arab Muslim tidak menghilangkan ketidaktentraman yang tumbuh di beberapa perkampungan militer. Kelompok Mawali yang bekerja sebagai tentara di bidang kemiliteran dan sebagai administrasi dalam birokrasi pemerintahan menuntut persamaan status dengan kelompok Arab. Pasukan militer menuntut hak untuk berperan dalam kemiliteran. Para petani yang memeluk Islam juga menuntut hak terhadap pembebasan dari pungutan pajak sama seperti kaum Arab lainnya. Dalam perluasan kerajaan Islam, jasa para maula tidak kurang pentingnya dibandingkan jasa para orang Islam Arab. Namun, para Khalifah Umayyah menghapuskan semua kewenangan dan hak istimewa mereka di dalam negara itu. Akibatnya, mereka menjauhkan diri dari pemerintahan Umayyah dan mencari kesempatan untuk menggulingkan rezim Umayyah. Akan tetapi, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah merupakan nikmat dan kebahagiaan bagi agama Islam dan kaum Muslim, terutama dengan membaiknya hubungan pemerintahan dengan golongan oposisi. Misalnya, hubungan mereka dengan kaum Mawali yang dianggap warga kelas 2. Meskipun mereka dianggap warga kelas 2, tetapi berperan penting dalam ilmu pengetahuan, memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti konsolidasi internal merupakan sasaran utama kebijakan Umar. Pemerintahannya menumbuhkan kembali kekuatan demokratis walaupun setelah ia wafat timbul lagi usaha mengembalikan autokrasi di bawah Hisham. Usaha ini mengalami kegagalan yang akhirnya memuncak pada keruntuhan kekhalifahan Umayyah di tangan kaum Abbasiyah. Umar bin Abdul Aziz berusaha menghapuskan ketidaksamaan kedudukan antara kelompok Muslim Arab dengan Muslim non-Arab. Setelah Umar mengetahui bahawa rakyat dengan sengaja menghindar dari membayar pajak dengan memeluk agama Islam, maka Umar melarang penjualan tanah oleh orang bukan Islam kepada orang lain. Ia juga menetapkan kharat bagi orang Islam dan orang bukan Islam harus membayar jizyah sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian, orang Islam diwajibkan menyokong pendapatan negara dan negara tidak mengalami kerugian. Bani Umayyah tidak hanya melaksanakan perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang Ajam atau orang Mawali saja. Mereka juga menyebarluaskan penyakit ini di kalangan suku-suku Arab sendiri. Mereka telah menghidupkan kebencian, kecenderungan kesukuan yang memang telah berakar di antara suku-suku Yaman dan orang Arab Mudar. Para wali negeri Arab lebih cenderung kepada anggota kabilah dari negeri asal mereka masing-masing dan bersikap fanatik kepada mereka serta bertindak adil terhadap orang-orang selain mereka. Maka berkecamuklah pertikaian antara kabilah-kabilah Yaman dan Mudar di Khurasan yang telah dimanfaatkan oleh Abu Muslim Al-Khurasani, juru dakwah kaum Bani Abbas. Mereka didorong untuk berperang satu sama lain sehingga ia berhasil menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Terima kasih.